Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhu, dan di antara sholat sunnah yang di dalam pelaksanaannya tidak dianjurkan untuk berjamaah yaitu sholatu rok'ataini lil ungsi fil qabri, sholat 2 rakaat untuk membahagiakan orang yang ada di dalam kubur. Ada yang menyebut ini sebagai sholat hadiah, bisa juga disebut dengan sholat inasi. Dasarnya ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ti 'alal mayyiti asyaddu minal lailati al-ula, tidak datang kepada mayit sesuatu yang paling berat dibandingkan malam pertamanya di alam kubur. Farhamu bis sodakoti mayyamut, maka kasihanilah mayit tersebut itu dengan bersedekah untuknya. Faman lam yajid, barang siapa tidak memiliki untuk dijadikan sedekah, fal yusolli rok'ataini yaqra'u fihima, maka hendaknya ia sholat 2 rakaat yang di dalam 2 rakaat tersebut ia membaca fi kulli rok'atin minhuma, maksudnya di dalam setiap rakaat dari 2 rakaat tersebut ia membaca Fatihatul Kitab marrotan, surat Al-Fatihah 1 kali, wa ayatul kursi, dan ayat kursi marrotan 1 kali, wa alhaakumut takasur, dan surat alhaakumut takasur marrotan 1 kali, wa qul huwallahu ahad, dan surat qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas 10 marrotin 10 kali. Wa yaqulu ba'da salam, kemudian setelah salam seseorang membaca doa, Allahumma inni shallaitu hadhi sholat wa ta'lamu ma urid. Ya Allah, sesungguhnya aku melakukan sholat ini dan Engkau tahu apa yang aku inginkan. Allahumma ba'ats thawabaha ila qabri fulan bin fulan. Ya Allah, kirimkanlah pahala sholat tersebut ke kuburnya fulan bin fulan. Jadi untuk fulan bin fulan ini kita ganti dengan nama yang kita maksud, orang yang kita tuju. Misalkan Zaid bin Ahmad atau nama yang lain. Maka ketika seseorang melakukan sholat tersebut, kemudian doa dengan doa yang telah disebutkan ini, fayab'asullahu min sa'atihi ila qabrihi alfa malakin, maka pada saat itu juga Allah akan mengutus ke kuburan fulan tadi 1000 malaikat. Ma kulli malakin nurun, setiap dari malaikat itu akan membawa cahaya. Wa hadiyah, dan hadiah, yu'annisuhu ila yaumi yungfahu fihi sur, yang mana para malaikat itu akan membahagiakan mayit tersebut sampai hari ditiupnya sangkakala, maksudnya hingga hari kiamat. Wa fil hadis, dan disebutkan di dalam hadis yang lain, anna fa'ila dzalika lahu sawabun jasimun, bahwasannya orang yang melakukan itu semua juga akan mendapatkan pahala yang pasti. Minhu, di antaranya pahala bagi orang yang melakukan sholat tersebut yaitu annahu la yakhruju minad dunya hatta yaro makanahu fil jannah,
ia tidak akan keluar dari dunia sehingga ia melihat tempatnya di surga. Qala ba'duhum, sebagian dari ulama juga berkata, fatuba, maka beruntung sekali, li'abdin, bagi seorang hamba, wadhaba ala hadis salat kulla lailatin, yang selalu melaksanakan sholat tersebut setiap malam. Wa ahda thawabaha likulli mayyitin minal muslimin, kemudian menghadiahkan pahala sholat tersebut bagi setiap mayit orang-orang muslim. Dari bacaan tersebut, sholat inasi itu sebenarnya adalah alternatif bila kita tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan, yang mana sedekah itu kita tujukan untuk si mayit. Akan tetapi apabila kita mampu bersedekah dan kemudian kita juga mampu melaksanakan sholat tersebut, kenapa tidak? Justru itu akan menjadi suatu keistimewaan karena kita bisa melakukan dua hal yang dianjurkan oleh Nabi, yaitu bersedekah untuk si mayit dan sholat inasi untuk si mayit. Selanjutnya, sholat inasi itu sangat dianjurkan di malam yang pertama setelah kematian si mayit. Akan tetapi apabila kita tidak mampu melakukan karena ketidaktahuan ataupun sesuatu yang lain, maka tidaklah mengapa sholat inasi itu kita lakukan setelah beberapa waktu. Selanjutnya, sholat inasi ini tentu akan menjadi sesuatu yang baik apabila kita lakukan untuk saudara atau kerabat jauh kita yang meninggal, yang mana kita tidak bisa datang untuk bertakziah. Bukan hanya untuk kerabat saja, tentu sholat tersebut juga akan sangat baik bagi kita manakala kita lakukan untuk orang-orang yang kita cintai, misalkan guru-guru kita, teman-teman kita, ataupun murid-murid kita.